Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum kalian mempelajari gerak pada hewan dan manusia, terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar membukakan pintu hati kita, pemahaman kita, sehingga apa yang kita pelajari nantinya akan bermanfaat. Yang pertama, kita akan belajar tentang gerak pada hewan. Pada hewan itu seperti yang kita ketahui itu ada dua kelompok, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Pada hewan avertebrata, sistem geraknya itu tergantung pada kelompok hewannya, karena kelompok avertebrata pun terbagi beberapa kelompok. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak punya tulang belakang. Kelompok hewan yang tidak punya tulang belakang itu terbagi menjadi beberapa filum. Di antaranya filum Porifera, filum Protozoa, filum Coelenterata, filum Annelida, filum Arthropoda, filum Mollusca, filum Acidonerata, filum Platyhelminthes, filum Nemathelminthes. Nah, silakan adik-adik kalau ingin tahu selanjutnya baca buku paket IPA-nya. Kemudian kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang itu disebut dengan kelompok vertebrata. Pada umumnya hewan vertebrata itu mempunyai alat gerak yang lengkap, yaitu tulang, rangka, otot, dan sendi. Gerak pada vertebrata dilakukan dengan sistem rangka yang disusun oleh tulang-tulang, persendian, dan otot. Sistem gerak pada hewan vertebrata itu tergantung pada kelompok hewannya juga. Nah, kelompok hewan vertebrata itu termasuknya adalah mamalia, fishes, aves, amfibi, dan reptil. Itu kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Sistem rangka hewan yang bertulang belakang pun itu berbeda-beda tergantung pada tempat tinggalnya atau habitatnya, cara hidupnya, dan fungsi rangkanya. Adik-adik bisa lihat contoh kelompok hewan avertebrata itu ada 6 kelompok. Ini adalah salah satu contoh. Nah, silakan adik-adik searching di internet berbagai macam hewan porifera itu apa saja. Hewan Coelenterata juga banyak. Ini hanya sebagian contoh yang Bapak tampilkan di layar. Nah, supaya kita lebih banyak pengetahuan, silakan adik-adik searching sendiri, baik di buku maupun di internet. Berikut juga Bapak tampilkan kelompok hewan vertebrata atau kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Hewan yang mempunyai tulang belakang pun terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok mamalia, kelompok reptil, kelompok aves, kelompok amfibia, kelompok fishes. Kelompok yang Bapak tampilkan sini ini adalah sebagai contoh. Silahkan juga searching untuk pengetahuan kalian lebih luas lagi. Kalian bisa mencari dari informasi dari buku IPA maupun dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, mulai sekarang giatkan membaca. Jangan terpaku sama apa yang diberikan oleh guru, karena yang diberikan oleh guru itu hanya 50%, paling banyak 50%, bahkan kurang dari 50%. Selanjutnya adik-adik kembangkan pengetahuan adik-adik dengan banyak membaca. Setelah adik-adik paham tentang gerak pada hewan, bagaimana cara gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata, kita berlanjut ke gerak pada manusia.
Gerak pada manusia akan terjadi bila ada 1. Ada rangka, 2. Ada sendi, 3. Ada otot. Salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi gerak pada manusia. Yang pertama, rangka manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Dari yang paling atas dulu, bagian kepala namanya tulang tengkorak. Kemudian turun ke bawah, bagian badan namanya tulang badan. Selanjutnya yang kelompok yang ketiga adalah tulang anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Pertemuan antara tulang itu disebut sendi. Sendi manusia juga terbagi menjadi 3 bagian. Itu ada sendi mati, artinya sendi yang tidak bisa digerakkan. Sendi kaku, sendi yang gerakannya hanya sedikit, tidak banyak pergeserannya. Kemudian sendi gerak, ya, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Otot manusia yang ada dalam tubuh kita pun terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, rangka tubuh manusia itu mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu sebagai penyangga dan penunjang tubuh. Fungsi yang kedua itu pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Karena tidak ada rangka, tubuh kita tidak akan berbentuk. Yang fungsi yang ketiga, alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Jadi pembentukan sel darah itu ada di dalam rangka atau tulang. Yang kelima itu tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Pembentukan kalsium itu ada di dalam tulang juga. Jadi ada lima fungsi rangka. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sempurna, karena memang manusia adalah sebaik-baik ciptaannya Allah. Kita lihat bagaimana susunan rangka manusia, begitu teraturnya, dari mulai tengkorak, tulang badan, sampai tulang alat gerak, semua tersusun rapi. Silakan adik-adik pelajari apa nama-nama rangka pada manusia. Selanjutnya adalah sendi pada manusia. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa pertemuan antara rangka atau tulang-tulang manusia itu disebut dengan sendi. Nah, sendi pada manusia itu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi plana, sendi geser, dan ada juga sendi gulung. Nah, silakan perhatikan pada gambar yang Bapak tampilkan, itu letak-letak sendi putar, sendi peluru, dan sendi plana itu sudah ada tempatnya masing-masing pada tubuh kita. Alat gerak yang ketiga pada manusia itu otot. Tanpa otot, tulang atau rangka dan sendi tidak bisa digerakkan. Sendi dan tulang bisa digerakkan karena adanya kontraksi otot. Kontraksi itu artinya ada yang relaksasi, ada yang mengendur. Otot pada tubuh kita itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos itu terletak pada bagian dalam manusia, yaitu seperti lambung, usus, hati, dan sebagainya. Pokoknya dia otot ini melekat pada bagian-bagian dalam manusia. Otot lurik adalah otot yang melekat pada tulang atau pada rangka manusia. Ini yang melekat pada tulang. Kemudian otot jantung, otot yang
terdapat pada jantung. Adapun macam-macam gerak otot, itu ada gerak otot yang sinergis, ada gerak otot yang antagonis. Gerak otot yang sinergis itu gerakan otot yang searah, yang sama, seperti kita membolak-balikan telapak tangan, itu gerak ototnya searah. Ada juga gerak otot yang antagonis. Gerak otot yang antagonis ini berlawanan, ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar, ada gerakan flexion, ada gerakan extension, yaitu gerakan menekuk dan meluruskan tangan. Seperti kita meluruskan, menurunkan, membengkokkan, menjauhkan, dan mendekatkan anggota badan kita. Itu adalah contoh gerak-gerak antagonis. Kerja ototnya itu berlawanan. Yang paling mudah kita pelajari adalah ketika kita menekuk lengan tangan kita, maka itu antara bicep dan tricep itu saling berlawanan kerjanya. Adik-adik, sampai di sini penjelasan Bapak tentang gerak pada hewan dan manusia. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.